Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban merupakan bentuk ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Sang Khalik. Selain itu, ibadah kurban juga merupakan salah satu ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh orang lain. Berkurban merupakan salah satu bentuk syiar agama Allah dan memiliki banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Artinya, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka, atau Al-Hajj ayat 28, yakni manfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Manfaat akhirat bagi mereka ialah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manfaat dunia ialah apa yang mereka peroleh dari hewan kurban dan perniagaan. Hewan kurban menjadi saksi di akhirat. Diriwayatkan dari Sulaiman ibnu Yazid al-Ka'ambi dari Hisham ibnu Urwah dari ayahnya dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amal yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya kurban selain dari mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya kelak di hari kiamat hewan kurbanku benar-benar datang dengan tanduk kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darahnya itu benar-benar diterima di sisi Allah sebelum terjatuh ke tanah. Maka berbahagialah kalian dengan kurban itu. Golongan penerima daging kurban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang pembagian jatah daging hewan kurban. Daging itu boleh dimakan sendiri atau disedekahkan atau dihadiahkan. Rasulullah SAW bersabda, makanlah, berilah makan orang miskin dan hadiahkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu oleh para ulama hadis itu disimpulkan bahwa jatahnya adalah sepertiga bagian boleh dimakan oleh yang berkurban atau buat keluarganya, sepertiganya boleh disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga sisanya boleh dihadiahkan kepada kerabat, tetangga, atau siapapun yang diinginkan. Berikut golongan penerima daging kurban. 1. Orang yang berkurban dan keluarganya. Orang yang berkurban boleh memakan sepertiga daging hewan yang dikurbankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, atau yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Nabi juga pernah makan dari daging hewan kurbannya sendiri, seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi mengatakan, Rasulullah SAW ketika hari Idul Fitri tidak keluar dulu sebelum makan sesuatu. Ketika Idul Adha tidak makan sesuatu hingga beliau kembali ke rumah. Saat kembali, beliau makan hati dari hewan kurbannya. Rasulullah SAW juga telah bersabda tentang bolehnya orang berkurban memakan daging hewan kurban. Wa qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an luhumil adahi fakulu minha wa adkhiru. Dahulu saya melarang kalian memakan daging hewan, maka sekarang makanlah darinya dan simpanlah. 2. Kerabat dan tetangga meski kaya. Selain boleh dimakan sendiri, yakni sepertiganya, daging kurban juga boleh dihadiahkan kepada kerabat dan tetangga sekitar, meskipun mereka mampu ataupun kaya. Allah Ta'ala berfirman, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri atau dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati,
maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya atau yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, maka mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu disebutkan bahwa ulama Hanafiyah dan Hanabilah menganjurkan agar sebagian daging hewan kurban dibagikan kepada teman, kerabat, dan tetangga meskipun mereka golongan orang kaya, dan menghadiahkan sepertiga daging hewan kurban kepada kerabat dan teman-temannya meskipun mereka kaya. 3. Diberikan ke fakir dan miskin. Golongan penerima kurban berikutnya yakni fakir dan miskin. Golongan fakir dan miskin berhak menerima daging dari hewan kurban. Hal ini dikarenakan Allah memerintahkan untuk memberikan makan kepada orang fakir miskin dari daging hewan kurban, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 28 dan 36. Makanlah sebagian dari daging kurban dan berikanlah kepada orang fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Makanlah sebagian dari daging kurban dan berikanlah kepada orang fakir yang tidak meminta-minta dan orang fakir yang meminta-minta. Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Dari dua ayat ini, dengan jelas Allah memerintahkan agar daging hewan kurban harus diberikan kepada orang fakir miskin. Demikianlah ulasan 3 golongan orang yang berhak menerima daging hewan kurban. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.